Ya, selamat siang. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, biasanya kita mengenal emas dalam bentuk perhiasan ataupun emas batangan. Nah, dengan perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan yang cukup besar di berbagai sektor, termasuk perdagangan komoditas seperti emas. Saat ini, masyarakat dimungkinkan untuk bisa menabung atau berinvestasi emas tidak hanya dapat dimiliki dalam bentuk fisik saja, tetapi juga dalam bentuk emas digital. Emas digital diperjualbelikan melalui platform online dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Meski demikian, masih ada masyarakat yang belum memahami mekanisme, keamanan dan juga manfaat dari investasi emas digital ini. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang emas digital dan apa saja keuntungan serta bagaimana berinvestasi dengan emas digital. Dan saat ini sudah hadir di studio para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Tirta Karma Senjaya selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Tirta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di sini. Dan juga Bapak Anang Samsudin selaku Ketua Perkumpulan Perdagangan Emas Digital Indonesia atau PPED. Halo Pak Anang, apa kabar? Baik, Mbak Diana, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu hadir bersama kita di CNN Indonesia. Ini merupakan bahasan yang sangat menarik sekali. Karena kita sekarang sudah banyak mungkin masyarakat yang lebih mengenal tentang emas digital dan ingin mengetahui lebih lanjut. Ini metode investasi mungkin yang bisa dibilang dalam tanda kutip cukup baru begitu ya. Pak Tirta, ini seperti apa sih sebenarnya perdagangan emas digital, Pak? Ya, perdagangan emas digital ini adalah merupakan salah satu terobosan dari sisi teknologi informasi sekarang ya. Iya. Kita tahu transaksi emas ini biasanya orang mengumpulkan membeli file fisik ke toko emas gitu ya. Kemudian kita harus ke toko, ada perlu waktu ke sana gitu kan. Kemudian ngantri mungkin di tokonya, udah sampai ke toko ternyata barangnya kehabisan seperti itu. Nah, sekarang ini ada kemudahan di sisi platform di mana transaksinya sebenarnya emasnya ada secara fisik, cuman ini adalah dicatat secara digital. Bedanya seperti itu, dicatat secara digital, kemudian kita bisa membeli emas di platform itu, tapi kita juga nanti bisa punya emas fisiknya. Tapi emas fisiknya nanti bisa dicetak dari platform itu nanti, misalkan kita klik cetak, bisa dicetak kemudian. Kapan mau dicetaknya, tergantung kebutuhan. Kalau kita misalkan udah ngumpul sampai 1 gram, mungkin udah 5 gram seperti itu. Karena kita belinya bisa jadi, mungkin saat ini kita baru bisa beli hanya karena punya uang 100.000. Kita belikan dulu, dicatat 100.000, tapi setara berapa 0,0 sekian gram emas gitu. Nyicil lagi 200.000 terus gitu kan. Sampai kemudian nanti suatu waktu kita mau ambil seperti itu. Jadi perbedaannya lebih kepada adalah pencatatan dari sisi emasnya karena dicatat secara digital, dan kemudian dari sisi keamanan tentu saja dan transparansi ini lebih jelas karena kalau kita fisik tadi ya, misalkan kita beli tahun kemarin ketika dijual sekarang pasti harganya agak beda batch-nya karena batch yang lalu. Kalau ini karena emasnya dicatat secara digital, semuanya harganya mengikuti sekarang. Kalau misalkan kita mau tarik uangnya hari ini sama tahun kemarin, semua ngikutin harga emas pada saat kondisi kita mau menarik seperti itu. Jadi kita diuntungkan dengan platform digital ini karena semuanya transparan dan tentunya tetap tersusur. Selain juga tetap dijamin keamanannya karena emas yang dicatat itu physically-nya ada. Di mana disimpannya? Di custody seperti itu. Dan uang yang nasabah itu simpan juga semua ada. Di mana? Di clearing berjangka. Dan semuanya itu diawasi oleh bursa. Ada bursanya. Dan bursa ini melaporkan juga kepada kita, semua platform dan lembaga clearing lapor kepada kita juga. Jadi BAPEPT adalah regulator dan pengawas secara keseluruhan, tapi semua pelaksanaan transaksi ini juga diawasi secara seharian oleh bursa seperti itu. Oke, tapi kita mau memperjelas lagi Pak di sini. Artinya kalau tadi kita menyebutkan di awal emas mungkin masyarakat mengenal ada yang dalam bentuk logam mulia, ada yang juga perhiasan. Kalau yang dalam jual beli pasar emas fisik digital ini lebih ke logam mulia. Betul. Jadi emas fisik ini ya kita adalah logam mulia saja. Mungkin pecahannya ini ada beberapa pecahan, ada yang diameter 1 gram sekian untuk cetaknya ya. Kalau transaksinya semua tergantung platform ya. Mungkin ada platform yang menyediakan transaksi mulai di 10.000, ada. Ada yang mungkin mulai 20.000, ada seperti itu. Jadi tergantung platformnya kalau itu. Oke, jadi di sini nanti masyarakat kalau biasanya secara konvensional begitu ya, membeli emas tuh harus datang ke toko,
atau ke pasar, kita hadir di sana begitu ya, dengan berbagai resiko nanti yang pastinya mungkin emasnya tidak ada atau kosong di pasar atau mungkin jatuh emasnya ketika kita Iya, sudah beli. Tapi kalau ini pastinya akan menjadi lebih aman begitu ya Pak betul. ya. Oke, nah selanjutnya ini regulasinya sebenarnya adakah dasar hukumnya Pak? Ada. Jadi dasar hukumnya ini adalah karena kita memang sudah mengatur di undang-undang ya. Sebenarnya Undang-Undang 3297, kemudian dirubah Undang-Undang 1011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Di situ sebenarnya kita sudah mengatur terkait perdagangan berjangka komoditi termasuk pasar fisiknya. Jadi yang kita atur ini adalah pasar fisik sebenarnya. Jadi fisik emasnya ada, cuman pencatatannya secara digital seperti itu. Dan kemudian kita tetapkan lagi supaya turun kepada dasar hukum yang lebih turun lagi, supaya lebih spesifik adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 119 tahun 2018 terkait dengan perdagangan fisik emas ini. Karena walau bagaimanapun emas ini adalah salah satu yang disebut barang yang didagangkan. Jadi di bawah concern Kementerian Perdagangan. Termasuk di bawahnya ada Bapepti, bagian dari Kementerian Perdagangan. Dan kemudian Bapepti mengatur lagi. Karena ini diperdagangkan dengan skema di pengawasan di bursa. Iya. Jadi adalah peraturan Bapepti, yang terakhir peraturan Bapepti nomor 3 tahun 2025 seperti itu. Jadi kita mengatur di situ ada ekosistem bursa, kemudian ada clearing, ada custody, dan ada pedagang fisik emas digital seperti itu. Dan kemudian di situ pasti kita ngatur apa sih yang menjadi syarat menjadi pedagang fisik emas? Ya pasti ada modal yang harus disetor, kemudian harus ada servernya di Indonesia ya, wajib servernya di Indonesia. Jadi catatan Lebih aman. supaya aman Iya. servernya di Indonesia, semua pencatatan di Indonesia seperti itu. Kemudian harus ada ISO 27001. Jadi ini terkait dengan berbasis teknologi informasi ini harus ada ISO 27001. Kemudian ada cloud privacy, cloud security 27017, 27018, ISO-nya seperti itu. Kemudian harus memiliki disaster recovery center di Indonesia juga seperti itu. Jadi semuanya harus dijamin keamanan sistem, platformnya semua, sehingga transaksinya semua bisa dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, itu tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana sebenarnya aplikasi-aplikasi ini bisa lahir di Indonesia itu pastinya mendapatkan pengawalan dan juga seleksinya yang Betul. sangat ketat dari Bapepti. Saya ke Pak Anang, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tirta, kita mau memberikan pengetahuan juga ke masyarakat bahwa ini logam mulianya sama loh. Iya. Sama yang kita beli biasanya secara langsung di toko-toko emas ini tidak ada perbedaan ya Mas ya? Betul. Hanya mekanismenya saja yang berbeda karena dilakukan secara digital begitu ya? Betul. Nah, kalau antusiasme dari masyarakat sendiri sejauh ini bagaimana, Mas? Nah, antusiasme masyarakat sejak dikeluarkannya peraturan Bapepti yang terbaru itu di peraturan Bapepti nomor 3 tahun 2025. Itu peningkatannya sangat luar biasa. Oke. Gitu. Di awal kami para pedagang ini berbisnis di 2018 mungkin ya, itu kita menganggap bahwa yang akan banyak melakukan transaksi adalah generasi-generasi X, Mbak. Gitu ya. Tapi saat ini 2022 ke atas pasca pandemi itu banyak sekali, bahkan anak-anak yang masuk kuliah itu sudah punya akun, Mbak, di pedagang emas fisik digital. Komposisinya jauh lebih besar. Anak-anak yang muda 17 sampai 35 tahun gitu. Nah, ini animonya sangat luar biasa seperti itu, dan peningkatan penggunanya juga naik signifikan sekali. Luar biasa ya, anak-anak umur 17 tahun sekarang sudah melek investasi ya. Betul, betul. Dan biasanya kan kalau orang-orang yang sudah mau mempersiapkan pensiun gitu untuk Betul. investasi, ternyata mungkin dengan mekanisme yang cukup mudah begitu ya, yang modalnya berapapun kita punya kita sudah bisa langsung beli Iya, begitu ya. betul. Itu bisa menjadi salah satu peluang untuk investasi sedari muda begitu. Betul, Mbak Dian. Pak Anang, apa nih kelebihannya kalau bertransaksi pada pedagang-pedagang yang diawasi oleh Bapepti? Baik, Mbak Diana. Jadi kelebihannya bagi masyarakat atau nasabah itu ketika bertransaksi di platform pedagang emas sudah diawasi Bapepti yang pasti aman, Mbak. Karena regulasinya sudah dijamin bagaimana keamanan sistem kami, Mbak. Bagaimana mekanisme penitipan emasnya, gitu, sehingga masyarakat bisa lebih aman ketika bertransaksi karena emas fisiknya benar-benar ada, Mbak. Gitu, dan diawasi oleh lembaga clearing. Lalu disimpan di kustodian, Mbak Diana. Jadi ketersediaan emas fisiknya dipastikan ada. Lalu yang kedua adalah bisa beli dengan sangat mudah, gitu, bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah capek-capek dan macet. Dan yang ketiga bisa beli dengan harga yang sangat terjangkau, gitu. Kenapa? Karena jika kita lihat saat ini itu harga emas kan semakin mahal, gitu, 1 gramnya 2.300.000. Tapi dengan adanya platform emas digital ini nasabah bisa mulai bertransaksi sesuai dengan ketersediaan dana yang dimiliki.
seperti itu. Jadi berbagai macam keunggulan sudah diberikan oleh pedagang emas fisik digital di bawah Bapepti, Mbak Diana. Baik. Ya, dan juga mungkin di sini yang perlu kita perjelas, Pak, ini ada perdagangan emas digital yang diawasi oleh Bapepti. Dan ada juga yang diawasi oleh OJK namanya Bullion Bank ya Pak ya. Kita akan coba kaji lebih lanjut di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang mengenal lebih dekat perdagangan pasar fisik emas digital di Indonesia, masih bersama dengan Pak Tirta, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dari Kementerian Perdagangan, dan juga Mas Anang Samsudin, Ketua Perkumpulan Perdagangan Emas Digital Indonesia. Bapak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tadi ada beberapa sektor yang disebutkan. Yang pertama itu adalah dari clearing, kemudian ada bursa, kemudian ada custody. Ini sebenarnya peran masing-masing seperti apa? Baik, jadi memang di dalam aturan di Bapepti ini, ekosistem perdagangan emas ini sebenarnya ada, pertama kita sebut dulu ada mekanisme transaksinya ada dua ya. Yang satu adalah transaksi yang terjadi di bursa, atau yang transaksi kemudian ada satu lagi di luar bursa. Di luar bursa ini adalah langsung di pedagang fisik emas digitalnya. Nah, kalau untuk langsung di pedagang fisik emas digital ini, maka juga ada terlibat selain bursa, ada pedagang, kemudian ada clearing, ada custody. Tapi ada juga yang transaksi langsung ke bursa, kemudian membutuhkan namanya pedagang perantara. Saat ini baru satu pedagang perantara, tapi kalau untuk pedagang fisik emas digital seperti yang di Asosiasi Mas Anang ini, sudah ada 7. Ini platform, Mas? Ya, platformnya ada 7. Sudah ada 7, nanti bisa dicek di website Bapepti seperti itu, nanti lebih jelasnya. Kemudian ini ada lagi di sini clearing. Clearing ini adalah sebagai lembaga penjamin untuk dari sisi transaksi, terutama dari uangnya. Karena ketika saya misalkan bertransaksi atau Mbak Diana nanti bertransaksi, uangnya itu otomatis nanti masuk ke dalam segregated account, rekening terpisah yang kemudian disimpan di clearing, seperti itu. Nah, jumlah uang itu, misalkan kita transaksi 1 juta misalkan, 1 juta itu setara emas pada hari itu misalkan berapa gram. Emasnya secara fisik itu juga sama dengan jumlah yang di clearing, itu otomatis disimpan di custody, seperti itu. Karena tadi custody ini adalah yang mengelola untuk terkait dengan pencatatan fisik emasnya. Karena kan masing-masing pedagang ini wajib menyimpan dulu emas di situ, 10 kilo seperti itu. Dan di sini pun bahkan untuk pedagang fisik emas digital, itu juga sebenarnya selain tadi segregated account, wajib juga menyimpan kas tara kas. Ibarat kalau misalkan ini ada misalkan transaksi minimal 100 M itu arusnya itu berarti 1% dari AUM-nya, aset under manajemennya itu harus disimpan di clearing seperti itu. Jadi ini untuk menjaga keamanan terutama terkait dengan perputaran kas dari pedagang fisik emas digital ini yang pasti tiap hari, tiap bulan itu transaksinya cukup besar seperti itu. Jadi kita harus pastikan uangnya ada, kemudian emasnya pun udah pasti wajib ada, seperti itu. Artinya kalau tadi Bapak sampaikan, kalau misalkan kita sudah mencapai jumlah tertentu, kita bisa kok mencetak secara fisik. Tapi kalau misalkan kita titipkan boleh nggak sih? Karena mungkin banyak juga loh Pak masyarakat yang bingung, ini harus saya simpan di mana supaya aman, begitu itu masih boleh tidak seperti itu? Artinya berarti ketika memang belum cetak, maka semua saldo itu sudah pasti akan tersimpan di dalam platform. Jadi kalau misalkan sudah dicetak, itu berarti sudah tanggung jawab dari kita sendiri. Karena kalau udah dicetak berarti udah jadi barangnya udah di kita nih. Apakah barangnya nanti dicetak sendiri di mesin vending mesin gitu ya, atau mau diambil ke toko atau mau di delivery, karena masing-masing dari platform ini pun menyediakan untuk delivery seperti itu. Tapi kalau belum dicetak masih di platform, sampai kapanpun itu akan tersimpan jumlah saldo dan jumlah emasnya seperti itu. Nah mungkin nanti ketika saldonya sampai sekian itu nanti terus bertambah, ya nanti kita akan menyesuaikan kapan cetaknya. Mungkin kalau pas karena kita butuh pengen masa ditarik, mungkin buat seserahan atau ngelamar seperti itu baru diambil. Gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi lembaga-lembaga yang terlibat di sini itu sebenarnya apa aja nih Pak?
ada bursa yang Ya. mengawasi untuk semua transaksi, jadi mengawasi clearing, Ya. custody, dan kemudian pedagang fisik emas digitalnya, termasuk yang pedagang perantara tadi. Ya. Kemudian ada clearing yang menjamin dari si keuangannya ya, transaksi keuangannya seperti itu, dan kemudian uang-uang nasabah yang disebut sebagai account. Kemudian ada custody yang menyimpan fisik emasnya seperti itu. Oke, Dan serius, pedagang fisik emas digital tentu saja yang menyediakan fasilitas platform untuk perdagangan para konsumen. Oke, Yang jadi supaya user friendly semuanya gitu. iya, semakin jelas di sini. Nah, ini bagaimana dari para pengusaha sendiri begitu ya yang memiliki platform-platform ini untuk bisa meningkatkan atau mengajak masyarakat semakin banyak bertransaksi emas digital ini? Oke, ya. Tentu saja kami dari 7 pedagang ini, Mbak Diana, selalu melakukan edukasi, Mbak Diana. Iya. Gitu. Jadi selalu melakukan edukasi baik offline ataupun online. Oke. Gitu lewat platform kami sendiri di aplikasi gitu. Dan lalu bentuknya juga selain edukasi gitu, kita juga selalu meningkatkan minat masyarakat melalui promo, Mbak. Seperti itu, melalui kita berikan kemudahan-kemudahan mereka gitu untuk mereka bisa mencoba dulu melakukan transaksi di platform. Seperti itu. Dan tidak hanya untuk yang online offline sendiri, itu kita juga melakukan edukasi ke berbagai macam channel gitu, mulai dari perkantoran, lalu ke mahasiswa, sehingga semua segmen ini bisa mengenal emas digital lebih lanjut, Mbak Diana. Ya, tadi saya juga sudah melihat platformnya ternyata sangat mudah ya Pak ya. Betul. Sepertinya siapa saja akan mudah berinvestasi menggunakan platform-platform itu. Tadi ada 7, bisa dilihat listnya langsung di websitenya Bapepti gitu ya. Nah, ini tadi juga ada satu lagi Pak, ada yang diawasi oleh Bapepti dan juga ada yang diawasi oleh OJK, Bullion Bank begitu. Ini bedanya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya mungkin gini ya, sebelum waktu diatur oleh Bapepti sejak 2018 itu, gitu ya, seperti itu. Sebenarnya perdagangan fisik emas ini juga sudah banyak marak ya, walaupun orang melihatnya catatan di atas kertas jadinya di dalam platform gitu ya. Dan bahkan waktu itu pun OJK pun belum mengatur, makanya waktu itu sebelum ada Bapepti ngatur, OJK pun waktu itu mau ngatur pun belum ada aturan, karena itu masih yang didagangkan bukan sebuah atau efek ataupun sebagainya, karena kan PJK ibaratnya lebih banyak atur terkait efek ya. Akhirnya masuk ke dalam sandbox waktu itu. Nah, sandboxnya aturan di OJK seperti itu. Tapi kemudian Bapepti sudah mengatur 2018, kemudian perdagangan emas ini adalah masuk ke dalam kategori memang ini barang yang dapat diperdagangkan di Bapepti seperti itu, di pasar fisik ya seperti itu. Nah, kemudian kita atur, kemudian ada platform mulai diperdagangkan di situ. Nah, semuanya ini itu semua sudah diatur dalam aturan-aturan Bapepti, semua perdagangan fisik emas digital itu supaya memang semuanya ini adalah aman. Nah, kemudian dalam perkembangan waktu ini Undang-Undang P2SK ini keluar kemarin 2023, ada namanya Bullion Bank. Bullion Bank ini sifatnya adalah lembaga jasa keuangan, itu bisa di dalamnya adalah punya 3 fungsi. Ada titip, cicil, dan kemudian titip, kemudian simpan, dan perdagangan. Nah, memang di sini ada permodalan yang cukup besar. Karena kan di situ ada syarat 14 triliun. Kalau pedagang emas ini sifatnya lebih langsung kepada retail seperti itu. Nah, memang kalau ini adalah mungkin di entitas di lembaga jasa keuangan ini ada satu entitas yang punya 3 fungsi tadi. Nah, kalau di perdagangan yang diatur di kami ini, kemudian kita membuat salah satunya adalah manajemen risiko, jadi pembagian risiko. Pedagang fisik emas digital ini yang ada di tempat Mas Anang, itu fokus kepada menyediakan platform yang aman, yang transparan dan akuntabel semuanya. Kemudian ada pembagian risiko, di mana sehingga Mas Anang ini nggak harus pusing mikirin nyimpen emasnya di mana gitu, emas nasabah yang banyak ini, kemudian uangnya nasabah yang masuk ini, kemudian saya harus simpan di mana, di rekening apa. Rekeningnya udah disimpenin nih di lembaga clearing nih, sudah dibikin rekening terpisah khusus para nasabah atau konsumen. Rekeningnya Mas Anang nih atas nama perusahaan beda lagi, itu adalah rekening adalah non segre, yang disimpan, ada di clearing juga. Salah satunya tadi harus nyimpen 1% dari aumnya itu wajib disimpan kalau Mas Anangnya sendiri gitu, dan misalkan dari perusahaannya. Kemudian custody ini pun fokus untuk menyimpan emas yang disetor dari para pedagang ini, nyimpan di custody ya. Jadi kalau misalkan Mas Anang ini nanti ada anggotanya yang transaksinya sudah besar, itu pun harus ditambah di sini top up-nya, karena nanti jangan sampai berkurang, tidak sesuai gitu. Nah, makanya kita memantau juga nanti aumnya seperti apa, seperti itu transaksinya. Jadi itu perbedaannya, kita ada manajemen risiko sehingga ada
tiga entitas tadi, pedagang, clearing, kemudian ada custody, dan ada bursa juga yang memantau mengawasi dari ekosistem ini gitu. Nah, kalau di tadi Bullion ini lebih fokus kepada terutama perusahaannya besar, satu, punya 3 fungsi. Nah, yang mengawasinya nanti lapor kepada OJK nanti sebagai regulator seperti itu. Tapi dari permodalan memang jauh lebih besar untuk yang di LJK ini, 14 triliun. Kalau ini Mas Anang, ibaratnya kita ada 2 sebenarnya pedagang ini. Kita ada tipe A, tipe B di aturan kita yang baru Perba 3 2025 ini. Ada yang modalnya 100M, ada yang tipe A, ada yang tipe B yang 50M. Ini tergantung nanti bagaimana perusahaan itu, dari mana sisi transaksinya gitu. Kalau transaksinya besar, nanti masuk ke tipe A, kalau yang kecil nanti masuk ke tipe B, seperti itu. Oke. Kalau dari kacamata pengusaha sendiri ini gimana Mas? Ada Bapeti dan juga ada Bullion Bank gitu. Bullion, ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari pedagang ini, kalau pedagang ini kita transaksinya mulai dari transaksi yang sangat kecil, Mbak Diana, tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Tirta gitu. Jadi pedagang emas ini bisa mulai transaksi bahkan sampai di level 5.000 atau 10.000. Nah, yang kita offering dari para pedagang ini sebenarnya adalah akses, yaitu keterjangkauan. Jadi kita ingin sebenarnya masyarakat Indonesia ini punya aset, Mbak, yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depannya mereka. Benar. Gitu. Jadi siapapun mereka bisa beli emas. Nah, itu tujuan utama kami para pedagang hadir gitu ya, sebagai platform emas digital. Gitu. Dari sisi keamanan, kami melihat bahwa kami itu justru lebih memiliki keamanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kami tidak pegang emasnya, Mbak. Jadi amit-amit gitu ya, terjadi sesuatu gitu oleh para pedagang, oleh pedagang A seperti itu, emasnya ini tetap tersimpan dengan aman, Mbak. Karena emasnya ini disimpan, dititipkan di lembaga kustodian tadi, yang diawasi oleh bursa dan juga dicatatkan di lembaga clearing, gitu. Jadi contoh misalkan nasabah itu mau mengambil emasnya gitu, jika perusahaan tersebut kenapa-napa dan emasnya itu sudah tersimpan di sana, gitu. Aman banget. Tapi ada resiko-resiko yang harus dipahami juga nggak nih Mas? Iya, untuk emas Mbak Diana itu resikonya pasti ada, namanya investasi. Yang paling sederhana adalah resiko fluktuasi harga. Nah, tapi kalau kita melihat emas Mbak, dalam 1 tahun, 3 bulan, meroket ini. Dari periode pendek, menengah sampai panjang itu grafiknya sangat luar biasa bagus Mbak. Dan kita sangat ketolong ya di Indonesia ini kan jual belinya menggunakan rupiah gitu, sehingga ketika harga emas global itu mengalami stagnasi atau penurunan, justru harga emas di Indonesia bisa dikatakan stabil atau malah naik, Mbak. Gitu. Iya, itu resiko yang cukup menguntungkan. Resiko menguntungkan. Bagi kita mah untung naik terus. Iya, naik terus ini dalam beberapa bulan saja sudah harganya menembus lebih dari Apalagi kalau banding beberapa gitu, tahun, ya. 5 tahun lalu, waduh jauh Iya, banget. betul. Apalagi dengan 5.000, 10.000 kita juga sudah bisa ya memiliki emas begitu. Tapi Pak, ini bagaimana sekali lagi yang kita mau ulas di sini masalah keterbukaannya, transparansinya nih Pak ya, dan juga keamanannya dari platform-platform itu sendiri yang diawasi oleh Pak Peti. Seperti apa bentuk pengawasannya Pak? Ya, kita ini melakukan pengawasan itu jadi berdasarkan terutama dari sisi laporan ya. Karena sebelum mereka dapat izin, pasti kan kita juga selektif ya. Seperti saya sampaikan tadi, harus punya modal di store. Karena kan itu yang kemudian menjadi dasar bahwa perusahaan itu capable dan mampu mengelola bisnis yang nantinya sifatnya bisa jadi nanti triliunan gitu, seperti itu. Sedangkan modalnya misalkan ternyata kecil, pasti modalnya harus disesuaikan dengan modal yang cukup. Kemudian selain itu dari sisi kepercayaan dari sisi perusahaannya. Terutama dari perusahaan ini punya sistem yang bagus nggak sih gitu kan. Makanya sistemnya itu kita cek juga. Sistemnya kita cek bahwa ini sudah punya sistemnya ISO-nya, Disaster Recovery Center tadi saya sampaikan seperti itu. Kemudian juga ada servernya di sini. Jadi kemudian ketika dia menyampaikan laporan kepada kami tiap hari gitu ya, tiap hari kita bisa mengecek nanti, bisa memetakan dari pengawasan itu nanti perusahaan ini lapornya juga rajin, transaksinya kelihatan terus. Karena kalaupun misalkan laporannya tidak
tiap hari misalkan ada yang bolong-bolong, itu pun jadi catatan bagi kami. Perusahaan ini berarti mulai kurang serius nih. Ini Mas Anang berarti anggotanya ini perlu dapat teguran. Itu nanti kalau misalkan ada yang bolong, laporan sebagainya itu pasti kita akan pasti peringatan, SP dan sebagainya. Sampai saat ini sih belum ada yang sampai ke sana, artinya perusahaan ini masih semuanya komit kepada kami. Karena kalau misalkan nanti ada yang lapornya kurang, kemudian ada misalkan kemudian dari transaksinya juga ada yang mencurigakan dan sebagainya, pasti kita akan lakukan pengawasan on-site, misalkan seperti itu. Karena berdasarkan laporan, misalkan ada mencurigakan, pasti kita lakukan on-site ke lapangan, supaya kita pastikan gitu, apakah ini benar kejadian ada hal-hal gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kejadian-kejadian yang misalkan terjadi hacking, malware dan sebagainya yang kita khawatirkan seperti itu ya, ada hacking, malware dan sebagainya. Kalau untuk terkait dengan meniru-niru itu banyak sekali ya, karena sekarang ini masyarakat yang kemudian banyak dapat penawaran, tapi ternyata platformnya itu tidak terdaftar di kami. Nah, itu gitu, bagaimana itu. caranya mengidentifikasi? Nah, makanya kami itu juga mensosiasikan dengan asosiasi bersinergi, menyampaikan dengan adanya seperti acara sekarang di CNN ini, justru menyampaikan hati-hati ya masyarakat, ini nanti kalau misalkan mau transaksi, ada iming-iming lewat WA dan sebagainya, dipastikan dulu. Di situ ada, di Bapepti itu ada di website, nanti ada daftar pelaku. Kemudian kalau enggak dicari di tengah itu ada yang tanda quick search, itu ada, kalau diklik itu masuk cek legalitas.bapepti.go.id. Jadi misalkan kalau dapat informasi PTA, coba diketik PT apa, ternyata wah nggak ada. Baik. Kita pastikan lagi, coba di daftar yang pelakunya benar ada nggak? Oh ternyata benar nggak ada. Karena kalau misalkan ada gitu kan PT-nya yang di tempatnya anggota Mas Ane, pasti akan keluar nama PT-nya, platformnya apa, nama lengkap alamatnya ada di mana, itu akan kelihatan seperti itu. Baik. Artinya kita juga meminta supaya masyarakat lebih berhati-hati, karena biasanya soft target ini Betul. masyarakat ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari pelaku platform pemerintah tuh hard targetnya. Mas Anani sebagai penutup kira-kira harapannya seperti apa nih Mas? Ya, harapannya kami bisa memberi, daripada pedagang emas fisik digital ini bisa memberikan layanan yang dibutuhkan Mbak Diana kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa terus melakukan edukasi ke sesama peers-nya gitu ya, untuk melakukan investasi di pedagang emas fisik digital gitu. Kenapa? Karena dari faktor keamanan, terjangkau, kemudahan gitu ya, dan juga transparansi tersebut gitu. Saya harap beberapa tahun kemudian ini akan tumbuh secara industri gitu ya, pedagangnya bertambah, lalu nasabahnya juga bertambah secara jumlah secara signifikan. Tidak hanya bisa melayani kalangan-kalangan menengah ke atas Mbak Diana, tapi bisa men-serve seluruh kalangan yang ada di Indonesia, supaya masa depan mereka ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, yaitu emas tadi. Saya sih sangat mendukung sekali ya Pak ya. Ini program ini masih bisa terus diperbaiki, dikembangkan, karena ini menjadi salah satu program yang menurut saya cukup inklusif. Mungkin orang berpikiran kalau punya emas, investasi emas itu harus orang yang punya uang yang minimal sekali di atas sekarang 2 juta begitu ya. Tapi sekarang 5.000, 10.000, anak-anak muda pun sekarang sudah bisa berinvestasi. Dan investasi ini adalah masa depan kita Pak. Karena nggak mungkin kita sampai tua harus bekerja terus, kita harus berinvestasi sehingga uang itu bisa bekerja untuk kita. Baik, Pak Tirta Karma Senjaya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dari Kementerian Perdagangan. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, dan juga Mas Anang Samsudin, Ketua Perkumpulan Perdagangan Emas Digital Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi untuk kami. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk pemirsa CNN Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini, semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.